Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama sholaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis yang berkenaan tentang sujud sahwi, kemudian sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, hadis ini ya, hadis nomor 330 membahas tentang tata cara sujud sahwi ya. Tata cara sujud sahwi. Nah, hadis ini menceritakan tentang sholat zuhur yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, yang mana kala itu beliau terlupa salah satu rukun sholatnya, ya. Jadi lupa melakukan tasyahud, ya, lupa beliau tidak melakukan tasyahud. Nah, maka apa yang mesti harus dilakukan, ya kan? An Abdullah bin Bujainata radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihimuz zuhra faqama fi raq'atainil awwalayaini walam yajlis faqaman nasu ma'ahu hatta idza qada sholata wang tadharan nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun wa sajada sajadataini qabla ayyusallima summa sallama. Akhrajahu sab'atu wa hadza lafzu lil Bukhari wa fi riwayati li Muslimin yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun wa yasjudun nasu ma'ahu wa kana ma nasiya minal julusi. An Abdullah ibni Buhainata, dari Abdullah ibni Buhainah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihimuz zuhra, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat bersama para sahabatnya, yaitu sholat zuhur. Faqama fi raq'atainil ulayaini, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berdiri pada dua rakaat yang pertama, ulaya ini dua rakaat yang pertama, ya. Jadi rakaat yang kedua beliau langsung berdiri. Walam yajlis, tanpa melakukan duduk tasyahud awal. Faqaman nasu, maka di sini faqaman nasu ma'ahu, kemudian para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut berdiri mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta idza qada sholata, sampai selesai sholat, wang tadharan nasu taslimahu, yang mana di sini para sahabat menunggu salamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kabbaro, di sini Rasulullah bertakbir, wa huwa jalisun, padahal
Rasulullah waktu itu dalam keadaan dalam keadaan duduk, ya, masih duduk. Wasajada, dan melakukan sujud sajadataini, 2 kali sujud, qabla ayyusallima, sebelum salam. Summa salama, sesudah itu beliau barulah salam, barulah melakukan salam. Akhrajahu sab'ah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Sab'ah, wa hadzal lafzu lil Bukhari. Sedangkan lafaz ini menurut kepunyaan Imam Bukhari. Wa fi riwayati Muslim, sedangkan menurut riwayat Muslim, ya, menurut riwayat lain yang diketengahkan oleh Imam Muslim, yukabbiru fi kulli sajadatin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan takbir, ya, setiap kali sujud. Wa huwa jalisun, sambil duduk. Wa yasjudu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sujud, wa yasjudun nasu ma'ahu. Sedangkan para jamaah, ya, sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ikut sujud bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makana manasya minal julusi, sebagaimana ganti apa yang telah terlupa dari duduk tasyahud pertama, ya. Jadi ini yang ketinggalan adalah duduk tasyahud pertama. Jadi ya apa ya, sebagaimana biasa, ya kan, yang namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa, siapapun itu, ya, tanpa terkecuali di sini adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kejadiannya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah lupa melakukan duduk tasyahud pertama, kemudian diganti dengan sujud, ya, sujud sahwi. Nah, kita lihat makna keseluruhannya, kemudian analisis lafadznya dan fikih hadisnya. Nah, sholat itu, ya, mengandung rukun dan lain-lainnya, ya. Rukun harus dikerjakan dan tidak dapat diganti dengan sujud sahwi. Nah, ini nanti pembahasannya ada di hadis 331. Nanti itu kita bahas lain, ya. Ini yang lain rukun. Dan rukun itu, ya, harus dikerjakan, tidak dapat diganti dengan sujud sahwi. Mengingat tasyahud pertama bukan salah satu dari rukun sholat, maka sujud sahwi dapat dilakukan sebagai penggantinya. Karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak kembali melakukannya. Seandainya ia merupakan suatu rukun, niscaya beliau akan kembali melakukannya, dan tidak cukup hanya dengan melakukan 2 kali sujud sebagai pengganti. Nah, jadi duduk tasyahud pertama itu bukan dari bukan dari rukun, tapi itu sunnah, maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Termasuk juga kalau di dalam mazhab Syafi'i itu kalau kita lupa doa kunut, nah itu juga diganti dengan sujud sahwi. Nah, kemudian analisis lafadznya adalah as-sahu. Di sini artinya lalai melakukan sesuatu atau lupa terhadapnya, ya. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lupa, ya. Kemudian at-tilawah, sebentar.
At-tilawah di sini artinya membaca Al-Qur'an. Asyukur di sini artinya mengakui nikmat-nikmat Allah, ya. Jadi di sini ada yang namanya sujud sahwi, artinya sujud yang dilakukan ketika kita lalai melakukan sesuatu atau lupa terhadapnya. Kemudian ada juga sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan ya ketika kita membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian sujud syukur, mengakui atas nikmat-nikmat Allah. Ar-rak'atil ulaya ini di situ keduanya merupakan bentuk tasniyah ya dari lafadz rak'atun dan ula ya. Jadi rak'atun itu rak'ataini ya, al-ulaya ini itu tasniyah dari lafadz ula. Falam yajlis, tidak melakukan tasyahud pertama. Jadi Rasulullah di sini tidak melakukan tasyahud pertama. Faqaman nasu ma'ahu, mereka berdiri bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan rakaat ketiga tanpa duduk tasyahud lagi ketika mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah langsung berdiri tanpa melakukan tanpa melakukan tasyahud pertama, makmumnya ini pun juga ikut berdiri bersama mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta idza qada sholata, yakni ketika telah selesai dari rukun sholatnya, selain dari salam tahlil tadi. Pengertian ini berdasarkan pengertian kalimat selanjutnya yang mengatakan sedangkan orang-orang menunggu salam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika sudah selesai sholatnya, tinggal salam. Jadi para sahabat nih menunggu salamnya Rasulullah aja lagi nih, gitu kan? Tapi apa yang terjadi di sini sajadata ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan 2 kali sujud untuk menambal hal yang terlewat ya, yaitu sujud sahwi yang dilakukan sesudah tasyahud ya, sebelum salam. Makana manasya minal julusi, yaitu pengertiannya adalah sebagai ganti duduk untuk tasyahud pertama yang terlewatkan. Kalimat ini merupakan sisipan dari perkataan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Hal ini diketahui dari qorinatul hal ya. Jadi makana manasya minal julus di sini bukan perkataan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan sisipan dari perkataan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Jadi tambahan lah kayak gitu supaya orang yang mendengarkan hadis ini itu paham kayak gitu. Dan ini diterima ya. Lanjut fikih hadisnya adalah yang pertama, apabila meninggalkan tasyahud pertama karena lupa dapat diganti dengan sujud sahwi ya. Jadi apabila kita lupa melakukan tasyahud pertama, itu dapat diganti dengan sujud sahwi. Dan intinya di sini bukan sesuatu yang terlupa, apa yang kita lakukan itu bukan berkaitan dengan rukun sholat ya. Yang kedua, tasyahud pertama dan duduk untuknya, keduanya bukan termasuk rukun dalam sholat dan tidak pula sebagai hal yang wajib. Jumhur ulama mengatakan seandainya keduanya wajib, niscaya Nabi SAW tidak menambal keduanya dengan sujud sahwi ya. Jadi
Tasyahud pertama dan duduk untuknya itu bukan termasuk rukun. Jadi karena itu bukan rukun, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya istilahnya cuman mengganti dengan sujud sahwi. Kalau misalkan itu hal yang wajib, yang rukun di situ juga wajib dan rukun, maka tidak diganti dengan sujud sahwi ya. Tidak cukup hanya mengganti dengan sujud sahwi, tetapi harus mengulang bagian rukun yang tertinggal, kemudian baru sujud sahwi. Nanti akan kita bahas di hadis selanjutnya ya. Itu. Imam Ahmad mengatakan keduanya merupakan hal yang wajib. Apabila seseorang lupa melakukannya, maka ia harus menambal keduanya dengan sujud sahwi sesuai dengan pengertian hadis ini ya. Jadi kalau Imam Ahmad berpendapat ini bukan sunnah, tapi ini hal yang wajib. Maka kalau sudah dia berkaitan dengan hal yang wajib, maka dia mesti harus ditambal dengan sujud sahwi. Itu menurut pengertian Imam Ahmad. Beda dengan rukun. Kalau rukun ya dikerjakan lagi, diulang lagi bagian yang tertinggal tadi, kemudian baru diganti dengan baru melakukan sujud sahwi. Kalau misalkan sunnah, ya nggak perlu lagi ada sujud sahwi kayak gitu kan. Itu menurut pengertian Imam Ahmad. Jadi beliau mengatakan bahwa yang tertinggal ini adalah wajibnya sholat. Ini adalah yang wajib. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambalnya dengan sujud sahwi. Itu ya. Yang ketiga, penjelasan mengenai bilangan sujud sahwi yaitu 2 kali sujud ya. Jadi bilangan dari sujud sahwi itu adalah 2 kali sujud. 4, disyariatkan mengucapkan takbir untuk sujud sahwi dan salam sesudahnya. Jadi disyariatkan mengucapkan takbir. Jadi takbir yang dimaksud di sini yang sama yang kelima ini adalah takbir intiqal ya. Yang pertama takbir yang pertama Allahu Akbar sambil duduk kayak gitu. Nah, baru sujud. Kemudian kita ini lagi takbir intiqal Allahu Akbar. Nah, kayak gitu. Kemudian sujud lagi. Wajib mengikuti imam ketika melakukan sujud sahwi, termasuk pula bagi orang yang masbuk, ya ini makmum yang datang terlambat ya. Nah, kalau makmum yang datang terlambat itu selain dia mengerjakan sholat rakaat yang tertinggal, dia juga melakukan sujud sahwi ya. Yang ketujuh, tidak boleh mengulang sujud sekalipun hal yang terlewat itu banyak, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup melakukan 2 kali sebagai ganti dari duduk tasyahud pertama. Imam Baihaqi di sini telah meriwayatkan dari sebuah hadis melalui Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sajadata sahwi tujzi'ani min kulli ziyadati wa naqsin. 2 kali sujud sahwi cukup untuk menggantikan semua tambahan dan kekurangan. Jadi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, itu ya. Jadi kalau kita melakukan sujud sahwi harus 2 kali, itu ya. Yang ke-8, sujud sahwi dilakukan sebelum salam ya. Nah, menurut Imam Syafi'i, ia menyanggah hadis-hadis lainnya yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyadari kealpaannya melainkan sesudah salam ya. Lalu beliau segera mengerjakan sujud sahwinya sesudahnya. Tetapi seandainya beliau mengetahui kealpaannya sebelum itu, niscaya beliau melakukan sujud sahwi sebelum salam. Jadi sebenarnya di sini kalau kita menyadari
kealpaan kita itu sebelum salam, maka kita harus mengerjakannya sebelum salam. Tapi kalau kita baru menyadari kalau kesalahan kita nih setelah salam, nah maka itu masih berlaku juga itu. Jadi harus kita, jadi sesudah salam itu kan baru kita sadar nih kita lupa, kayak gitu dilakukan sujud sahwi. Itu juga tidak ada masalah gitu ya. Nah, nanti dibahas juga di sini Rasulullah SAW pernah lupa 2 rakaat, kalau nggak salah 2 rakaat diringkas oleh beliau, dan beliau waktu itu sudah salam. Diingatkan oleh sahabat Rasulullah pada waktu itu, Rasulullah masih belum mengakui itu, saya nggak lupa dan saya tidak meringkas, kata Rasulullah. Nah, kemudian ditegaskan lagi sampai Allah meyakinkan beliau, baru Rasulullah SAW menambah apa ya, kalau istilahnya itu ya sholat lagi 2 rakaat kurangnya itu baru melakukan sujud sahwi itu. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sesudah salam. Jadi kalau kita sadar betul ya kealpaan kita itu sebelum salam, maka kita lakukan sujud sahwi terlebih dahulu baru salam. Kalau sesudah salam ya otomatis sujud sahwi. Kalau misalkan itu bukan dari rukun ya sesudah salam baru kita melakukan sujud sahwi itu ya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis mengenai masalah ini bermacam-macam. Dalam hadis ini disebutkan bahwa sujud dilakukan sebelum salam. Sedangkan menurut hadis Abu Hurairah yang nanti hadis 331 ini nanti yang disebutkan berikutnya, disebutkan di dalamnya berdiri pada tonggak kayu dan melakukan sujud sahwi sesudah salam. Setiap hadis dari hadis-hadis yang telah disebutkan diamalkan sesuai dengan apa yang tertera di dalamnya dan tidak dapat dikiaskan dengan hal yang lain. Selain dari apa yang telah disebutkan menyangkut masalah ini, sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Jadi sujud sahwi itu kalau misal kita sudah menyadari kealpaan kita, kesalahan kita nih ada yang kurang nih. Aku tadi lupa nih duduk tasyahud pertama misalkan. Nah, maka yang harus dilakukan itu sebelum salam itu sujud sahwi baru salam kayak gitu ya. Jadi kalau kita menyadari kealpaan kita itu sebelum salam, maka sujud sahwi dulu baru salam. Itu maksudnya. Nah, tapi kalau kita baru menyadarinya itu baru ingatnya sesudah salam, ya itu beda konteks lagi gitu ya. Imam Malik mengatakan apabila lupa karena menambah sesuatu, maka sujud dilakukan sesudah salam. Nah, ini Imam Malik beda lagi nih. Nah, kalau Imam Malik mengatakan apabila apabila lupa karena menambah sesuatu, maka sujud yang dilakukan sesudah salam. Hal tersebut untuk menghinakan setan. Oleh karena itu sebaiknya dilakukan sesudah selesai dari sholat. Apabila lupa karena kekurangan sesuatu, ya, maka sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Ya, menambah sesuatu itu ya misal sujudnya 2 kali kayak gitu kan, rukun itu, atau rukuknya 2 kali misalkan. Nah, itu kalau menambah sesuatu ya rukun seperti menambah rukun kayak gitu atau menambah tasyahud, nah, maka sujud sahwinya dilakukan sesudah salam. Nah, apabila dia kurang melakukan sesuatu ya,
kekurangan melakukan sesuatu selain dia menambah ini tadi, selain dia menambah kekurangan rukun yang dilakukannya tadi, dia juga harus sujud sahwi seperti itu sebelum salam. Itu ya. Jadi kalau rukun itu sebagaimana yang kita tahu tidak cukup ditambal dengan sujud sahwi. Mesti harus ini dulu kekurangannya tadi. Misalkan dia lupa sujud terlebih dahulu. Nah, baru selanjutnya adalah sujud sahwi. Kalau yang dilakukannya itu hal yang wajib menurut Imam Ahmad, ya maka cukup ditambal dengan sujud sahwi. Itu. Kalau jumhur ulama mengatakan bahwasanya duduk tasyahud awal itu sunnah, ya, sunnah. Karena itu sunnah, makanya ditambal dengan sujud sahwi. Sebab hal ini dilakukan untuk memperbaiki dan menambal kekurangan. Dan mustahil bila perbaikan dan penambalan dilakukan sesudah keluar dari sholat. Ini menurut pandangan Imam Malik. Apabila bergabung antara kekurangan dan tambahan, maka yang dimenangkan ialah kekurangannya. Orang yang bersangkutan melakukan sujud sahwi sebelum salam. Misalkan dia ruku 2 kali, kemudian kurang di rakaat ketiga dia lupa nih mengerjakan rukuknya, ya kan? Ada yang ditambah, ada yang dikurangi, kayak gitu. Maka orang tersebut ya kalau yang ditambah ya sudahlah, itu kan yang ditambah, kayak gitu kan. Kemudian yang kurangnya ini tadi, dia tidak melakukan ruku, dia ruku terlebih dahulu, baru dia melakukan sujud sahwi sebelum salam, seperti itu. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa pada mulanya sujud sahwi itu dilakukan sesudah salam. Dan mereka menakwil hadis ini, ada yang mengenai masalah ini, hingga mereka mengatakan bahwa sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Jadi ini perbedaan para ulama, ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam, ya. Jadi hendaknya dilakukan sebelum salam. Jadi kalau kita sudah menyadari nih kesalahan kita, kealpaan kita ada yang kurang, maka lakukan sujud sahwi terlebih dahulu baru salam, seperti itu, ya. Kalau Imam Abu Hanifah kalau Imam Malik mengatakan kalau dia menambah sesuatu, maka salam dulu baru sujud sahwi. Tapi kalau dia kekurangan sesuatu, maka dia sujud sahwi dulu baru salam, ya. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan sujud sahwi dilakukan sesudah salam, itu, ya. Nah, tapi mengenai masalah ini juga mereka mengatakan dilakukan sebelum salam. Ya, jadi mayoritas ulama mengatakan bahwasanya sujud sahwi dilakukan sebelum salam, ya, mengikuti case-case yang ada. Tapi kalau teman-teman ya karena kita bermazhab Syafi'i, maka sujud sahwi dilakukan sebelum salam, seperti itu, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila penyampaian saya ini mungkin kebelibet, kemudian ada yang kurang, ada yang miss, saya mohon maaf, ya. Itu mungkin juga nanti teman-teman bisa bisa memberikan masukan di situ, memberikan kritikan. Mas Rohim, di sini kurangnya, di sini salahnya, sampean. Silahkan teman-teman berkomentar di situ. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, sebagaimana biasa silahkan diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.